kita akan membahas tentang materi menampilkan data dari banyak tabel. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar kita dapat menulis statement select yang dapat mengakses data ke lebih dari satu tabel dengan menggunakan operator join. Lalu yang kedua, menampilkan data yang tidak mengenai kondisi join dengan menggunakan operator outer join, melakukan join terhadap tabel itu sendiri. Untuk teori dan percobaan, kita mendapatkan data dari banyak tabel. Seringkali kita perlu menggunakan data yang berasal dari banyak tabel dan tidak hanya berasal dari satu tabel saja. Semisal nomor pegawai hanya ada di tabel pegawai, nomor departemen itu hanya di ada tabel pegawai dan tabel departemen. Nama lokasi departemen hanya ada di tabel departemen. Oleh karena itu pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian join. Untuk mendapatkan data dari dua atau lebih tabel, maka tabel-tabel tersebut haruslah dihubungkan terlebih dahulu. Atau dengan kata lain, kita harus menggunakan join terlebih dahulu. Ya, di sini kita akan membahas tentang sintak dari join, yaitu supaya pertama-tama select tabel 1 dot kolom, tabel 2 dot kolom dari tabel apa, lalu dengan kondisi tabel 1 dot kolom sama dengan tabel 2 dot kolom. Di sini kita akan bisa di mana kondisi itu akan terdapat dua tabel, tidak hanya misalkan e.mp mno sama dengan e.mno, itu berarti dua tabel itu sama gitu. Lalu kita lanjut ke Cartesian product, yaitu Cartesian product dibentuk pada saat kondisi join diabaikan. Kondisi join tidak valid dan semua baris dalam tabel dijoinkan ke semua baris dalam tabel kedua. Sebagai contoh, pertama kita connect ke SQL Plus-nya, lalu masukkan password, username dan password. Ini misal select uname, command name dari tabel pegawai dan departemen. Jadi kan kita bisa mengambil dua tabel sekaligus secara bersamaan, yaitu nama dan departemen name atau nama departemennya. Ada Smith dengan departemen namanya yaitu accounting, James accounting juga, Word bagian operation. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tipe join. Ada dua tipe utama join, yaitu equi-join dan non-equi-join. Metode join lainnya meliputi outer join dan sub-join. Misalkan tabel employee mempunyai primary key employee number atau MNO dan memiliki foreign key debno, di mana debno ini merupakan primary key dari tabel yang lain yaitu tabel deb. Relasi antara MP dengan departemen disebut equi-join. Lalu kita akan masuk ke contoh. Di sini terdapat permintaan yaitu kita menampilkan nomor pegawai, nomor departemen dan lokasi departemen. Berarti select.employee.mno dari tabel pegawai. Berarti kan dari tabel pegawai itu kita mengambil nomornya, nomor pegawai, lalu dari tabel pegawai kita ambil nama. Dari tabel pegawai kita juga mengambil nomor departemen. Nah, di sini lokasi departemen ini kita akan mengambil dari tabel yang berbeda, yaitu tabel departemen dep.log. Berarti di sini terdapat from employee.department, where employee.depno, berarti depno dari depno dari tabel pegawai itu sama dengan nomor departemen dari tabel departemen. Nah, di sini terdapat error, yaitu kesalahan saya dalam menuliskan, yaitu karena saya akan tuliskan kembali. Select apa
statement SQL-nya saya akan tuliskan kembali. Jadi saya mohon maaf sebentar untuk menunggu waktu Anda. Di sini akan tampilkan nama, nomor employee, departemen, location, departemen number, dan lokasinya di mana. Lalu kita akan menambahkan kondisi pencarian dengan operator N. Lalu kita akan menambahkan kondisi pencarian dengan operator N. Itu merupakan bagian dari itu. Lalu penggunaan tabel alias query dapat disederhanakan dengan menggunakan tabel alias. Contoh query-nya sebagai berikut: select employee number, employee.employee number, employee.name, emp.debno. Itu menambahkan yang tadi saya blok itu menambahkan kondisi dengan pencarian operator N. Di sini yang berbeda mungkin hanya operator logika ini bisa digunakan untuk kondisi pencarian ada pada klausa where. Itu saja yang berbeda dengan SQL yang di atas, yaitu dengan kondisi where employee.debno sama dengan deb.debno, and init cap ename sama dengan king. Init cap itu yang bernama the king. Sini terdapat error, yaitu karena ada keyword yang tidak jelas. Saya akan ketikkan ulang dan saya akan klik sedikit. Nah, saya akan klik sedikit dari itu, maka sama mungkin saya ganti init capnya dengan huruf besar jadi seperti itu. Lalu penggunaan tabel alias query dapat disederhanakan dengan menggunakan tabel alias. Contoh query-nya sebagai berikut: select m.mno, m.ename, m.debno, deb.log from mp, di mana kondisinya yaitu m.debno sama dengan where m.debno sama dengan deb.debno. Dengan menggunakan tabel alias akan diubah menjadi sebagai berikut: jadi menjadi select e.mno, e.ename, e.debno, dan d.log from empe, deb b. Sama saja, cuma mungkin di sini lebih enak karena kita bisa mengaliaskan terlebih dahulu, baru kita masukkan ke from untuk menarik tabelnya. Lalu non-equijoin, relasi antara dua tabel disebut non-equijoin. Jika kolom pada tabel pertama berkorespondensi langsung dengan kolom pada tabel kedua, maka kolom sal pada tabel MP berkorespondensi langsung dengan losal dan insal pada tabel sel grade yang nantinya akan memberikan suatu nilai grade yang bersesuaian. Kita masuk ke contoh langsung.
akan menampilkan tabel nama pegawai, gaji, dan grade. Dari gaji pegawai tersebut grade ada pada tabel sal grade. Jadi kita aliaskan, mungkin kita tuliskan seperti yang saya bahas di atas tadi, yaitu select e.name, e.sal, s.grade. Berarti from employee.e, employee spasi e, koma sal grade, koma spasi s, di mana dengan kondisi e.sal antara s losal dan s highsal. Berarti antara penghasilan dari gaji pegawai tertinggi dan terendah. Maka akan tampil pemilihan nama, gaji, dan grade-nya. Lalu untuk outer join, jika terdapat baris yang tidak memenuhi kondisi join dan akan ditampilkan pada hasil query, maka digunakan outer join. Misal pada hasil query berikut, department operation tidak ditampilkan karena tidak memenuhi kondisi join yang disebutkan. Nah, select e.iname, e.debno, d.name dari tabel employee E, dep D. Maka akan muncul sebagai berikut. Lalu outer join dapat menggunakan tanda plus jika ditampilkan kolom pada tabel departemen yang tidak bersesuaian dengan semua kolom yang ada pada tabel pegawai MP. Digunakan query dengan outer join sebagai berikut. Jadi kita akan masuk ke contoh, yaitu select e.iname, e.debno, d.dname from EMP E Departemen D, di mana e.debno di outer joinkan sama dengan d.debno karena ini itu merupakan outer join. Kita bisa menggunakan tanda plus. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu self join. Seringkali seluruh tabel perlu dijoinkan dengan tabel itu sendiri. Misal pada saat mencari manajer dari seorang pegawai, maka tabel pegawai dijoinkan dengan tabel pegawai untuk mendapatkan nomor pegawai, manajer, dan namanya. Sebagai contoh, tampilkan nama manajer dari pegawai yang bernama Blik. Select e.name kita aliaskan sebagai pegawai, lalu m.name kita aliaskan sebagai manajer. Nah, di sini saya terdapat kesalahan, yaitu saya menuliskan setelah e.name terdapat koma. Mungkin ini akan terjadi error. Kita lihat saja terlebih dahulu. Cuman saya terdapat error. Terus setelah e.name saya menuliskan koma. Jadi saya akan betulkan, saya akan hilangkan e.name-nya, lalu saya akan percepat sebentar. Nah, sini kita akan coba apakah masih ada kesalahan. Nah, sini terdapat yaitu
Memang benar kesalahan saya menulis koma setelah itu ini. Tidak boleh. Nah, kita akan lanjut ke latihan soal nanti. Kita akan lanjut ke latihan soal. Ya, di sini kita akan masuk ke latihan soal yang bab menampilkan data pada bab tadi. Maka untuk pertama kali kita harus connect terlebih dahulu. Kita connect terlebih dahulu ke Oracle, lalu saya berikan soalnya. Untuk soal pertama, kita buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan nama. Berarti select e.ename, delete dari semua pegawai. d.dipno, d.dename, dari tabel from emp spasi e, dep spasi d. Dengan kondisi where e.departemen nomor departemen atau depno sama dengan d.depno. Nah, sini kita akan menampilkan nama pegawai nomor sesuai dengan dari semua pegawai. Dan yang kedua, buat daftar yang unik dari semua pekerjaan pada departemen 30 dan lokasinya juga ditampilkan. Berarti di sini kita akan menuliskan SQL-nya yaitu select e.job d.log dari tabel pegawai from empe, dep spasi d dengan kondisi where e.depno sama dengan d.depno. And nomor departemen depno sama dengan 30. Nah, di sini dapat error yaitu kolom ambiguously definite, berarti secara ambigu, masih tidak jelas. Pada baris ketiga, kita dapat kesalahan yaitu saya harus menuliskan d.depno atau e. Kita akan coba lihat, saya akan coba d.depno. Saya tidak menuliskan d.depno, jadi tidak jelas apakah yang diambil akan muncul tampilan sesuai dengan soal nomor 2 tadi yang diminta. Nomor 3, nambah nama pegawai, nama departemen, dan lokasi dari semua pegawai yang punya komisi. Komisi tidak sama dengan 0. Jadi kita akan masuk ke SQL-nya yaitu select ename e.name d.name d.log 2 from emp dep spasi d dengan kondisi where komisi tidak sama dengan 0 tadi kan, where e.depno sama dengan d.depno and commission is not null. Ini dapat error yaitu di sini saya menuliskan m-nya sebanyak 3, seharusnya saya menuliskan m-nya sebanyak 2. Akan saya tuliskan kembali. Nah, ini sudah dituliskan kembali, maka akan muncul nama, date, dan lokasinya. Alan Ward Martin Sales Chicago. Lalu nomor 4, kita akan menampilkan nama pegawai dan nama departemen untuk semua pegawai yang memiliki huruf A pada namanya. Lalu kita masuk ke perintah SQL-nya yaitu select e.ename
d.dname from a employee spasi e dep spasi d dengan kondisi where yang memiliki huruf a di belakangnya. Where e.depno sama dengan d.depno and a name like petik 1% a persen kurung tutup petik 1 lalu kita enter, akan muncul Alan, Ward, James. Lalu kita masuk ke nomor 5, yaitu kita akan membuat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nomor departemen, dan nama departemen untuk semua pegawai yang bekerja di kota Dallas. Lalu kita masuk ke perintah SQL selectnya. Select semua pegawai, pekerjaan, nomor departemen, e.name, e.job, nomor departemen, d.tipno. d.name. Nah, from empa depd where a.tipno sama dengan d.tipno. Karena kedua tabel ini memiliki saling berhubungan. Nah, sini akan muncul where a.tipno sama dengan d.tipno and log sama dengan nelas. Dapat Jones, Ford, Adam, Smith, Scott sebagai research. Sini kita akan mencoba menuliskan ulang dari apa yang saya temukan tadi, bahwa kita akan menampilkan pegawai, pekerjaan, nomor departemen yang bekerja di kota Dallas. Saya lupa menampilkan pekerjaannya, jobnya saya lupa menampilkan, dan nomor departemennya juga saya lupa menampilkan. Mohon maaf atas keterlibatan saya. Nah, di sini sudah tertampilkan. Saya menambahkan job dan diagnosis. Nomor 6, kita akan membuat query untuk menampilkan nama pegawai dan nama pegawai, nama manajer, dan nomor pegawai dari manajernya. Jadi kita akan masuk ke SQL selectnya. Select e.name, e.mno, m.employee number atau mno, koma m.name dari tabel pegawai employee A, koma employee M dengan kondisi where e.mgr sama dengan m.mno. Berarti pegawai ini itu mempunyai yaitu nama manajer dan nomor pegawai dari manajer. Berarti manajer sama dengan m.mno. Kita masuk ke nomor 7, kita akan memodifikasi query pada nomor 6. Kita akan buat outer join dan menampilkan data pegawai yang tidak mempunyai manajer. Select e.employee number nomor e.mno, e.name, m. tidak sama saja from emp
M where a manager sama dengan m.mno. Kurung buka kurung tutup. Ya, saya akan tuliskan kembali. Tidak mempunyai, berarti nul. Kita akan menambahkan outer joinnya sebagai berikut. Pegawai yang tidak mempunyai manajer. Lalu kita akan soal selanjutnya, kita akan membuat query yang menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan semua pegawai yang bekerja pada departemen yang sama dengan employee. Disamakan judul kolom dengan hasilnya sebagai berikut: departemen, pegawai, dan kolega. Lalu kita secara akan langsung mengerjakan, akan masuk ke SQL selectnya, perintah selectnya. Select Depno departemen. Depno sebagai, kita aliaskan departemen. Ini di saya lupa. Terus bukan inisialisasi. E.name kita aliaskan pegawai. K.name kita aliaskan sebagai kolega. Dari tabel employee E D employee K dengan kondisi E.depno sama dengan K.depno. Nomor depan dari tabel employee sama dengan nomor departemen dari kolega. Diurutkan nomor dari nomor departemen. Nah, ini dapat error yaitu kolom ambiguously defined, tidak jelas. Jadi kan order by depno, harusnya order by d.depno. Kita masuk ke nomor 9. Kita akan menampilkan struktur dari tabel SalGrade. Buat query yang menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nama departemen, gaji, dan grade untuk semua pegawai. Kita akan menampilkan struktur dari tabel SalGrade. Kita berarti select e.name, e.job, e.job, d.name dari tabel employee E, D departemen D, SalGrade S. Dengan kondisi e.salgrade e.sal atau employee gaji dari tabel pegawai sama dengan S low sal itu SalGrade low salary gaji paling kecil dan S high salary gaji paling tinggi. Hasilnya akan tampak sebagai berikut. Lalu kita
kita masuk ke soal nomor 10, kita akan buat query untuk menentukan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang akan bekerjanya setelah pegawai bernama Blik. Maka kita akan masuk ke perintah SQL-nya, yaitu select e.ename e.job di.ename. Nah, ini saya akan mengulangi lagi. Nah, tidak jadi, saya akan lanjutkan ke soal nomor 10 tadi, yaitu membuat query menampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang akan bekerjanya setelah pegawai bernama Blik. Select e.ename seperti yang saya bilang tadi, e.ename, e.hiredate from employee atau emp spasi emp spasi a itu untuk melakukan kondisi, maka saya tuliskan emp spasi a where e.hiredate lebih besar dari a.hiredate. And a.employee a.ename sama dengan Blik, sama dengan yaitu orang yang bernama Blik tadi. Nah, akan muncul tampilan sebagai berikut. Lalu kita nomor 11 menampilkan semua nama pegawai dan tanggal kerjanya serta nama manajer yang mulai kerja pegawai lebih dulu daripada manajernya. Yaitu select e.ename e.hiredate. Maaf, terdapat error tadi sebentar. e.hiredate m.ename m.hiredate from employee kita terus employee spasi m dari untuk m.hiredate tadi, where e.mjr sama dengan m.mno. Dan e.hiredate sama dengan lebih dulu daripada kurang dari m.hiredate. Kan berarti pegawai itu bekerja lebih dahulu kurang dari hiredate. Order by e.hiredate. Ya, ya dari mulai ya, sekian latihan dari saya, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.